Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Budia Hefti Junia, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Pada video kali ini, aku akan mereview salah satu buku yang aku temukan di tahun 2019. Nah, buku yang aku maksud adalah buku The Geography of Bliss ini. Buku The Geography of Bliss menceritakan tentang seorang penggerutu yang dia ini ingin berkeliling dunia untuk mencari negara yang paling membahagiakan. Buku ini genrenya non-fiksi dan lebih ke self-improvement. Di dalam buku ini, sebagai pembaca, kita diajak oleh Eric Weiner yang merupakan penulis untuk melanglang buana di 10 negara di dunia ini. Tetapi ketika kita membaca buku ini, tidak hanya diajak membaca laporan perjalanan dari Weiner. Di dalam buku ini ternyata juga ada nilai-nilai psikologis, sains, terdapat juga kutipan-kutipan filsuf dari filosofi ternama. Kemudian ada juga nilai humor di dalam buku ini. Nah, satu hal yang paling aku sukai dari buku ini adalah isinya sangat bermanfaat, tetapi gaya penyajiannya itu tidak berat, sehingga kita ngerasa enjoy aja untuk menikmatin buku ini. Dan penyajiannya pun disertai dengan humor, sehingga kita nggak mudah ngerasa bosan membaca buku yang terdiri dari 569 halaman ini. Seperti yang udah aku singgung di awal tadi, kalau buku ini ditulis oleh Eric Weiner dan berisikan tentang laporan perjalanan dari Weiner. Weiner ini merupakan seorang koresponden di radio ternama di Amerika Serikat. Dia ingin mencari kebahagiaan di luar sana dengan menjelajahi berbagai negara. Negara pertama yang dijelajahi oleh Weiner adalah negara Belanda. Nah, di negara Belanda ini, dia bertemu dengan seorang profesor riset kebahagiaan, yaitu Ruth Steenhoven. Dengan profesor ini, Weiner banyak berbincang-bincang, dan dia meminta database negara kebahagiaan, atau negara yang memiliki kebahagiaan. Di sana dia memintanya, dan ini akan menjadi seperti atlas kebahagiaan untuk petualangan dia berikut-berikutnya. Belanda, dan dia menemukan bahwa orang-orang Belanda bisa bahagia karena toleransi. Di Belanda, rasa toleransinya sangatlah besar, bahkan mendekati ketidakpedulian. Weiner melihat adanya toleransi terhadap narkoba marijuana di Belanda. Kemudian dia juga melihat adanya toleransi terhadap prostitusi. Di sana dia melihat kalau tidak penting bagaimana cara menghilangkan atau memusnahkannya, yang terpenting adalah bagaimana kita tahu cara menempatkannya. Kemudian sumber kebahagiaan di Belanda juga berasal dari sepeda. Orang-orang di Belanda sangat suka bersepeda dan mereka menganggap dengan bersepeda bisa menimbulkan rasa kebahagiaan pada diri mereka. Ketika Weiner sudah merasa puas di Belanda dan dia mengetahui, oh ternyata di Belanda kebahagiaannya berasal dari ini dan seperti ini rasanya hidup di Belanda. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke negara Swiss yang konon katanya merupakan negara terbahagia dibandingkan negara-negara di benua Eropa lainnya. Ketika di Swiss, Weiner merasa sangat berbeda antara kehidupan di Belanda dan di Swiss. Ketika di Belanda sumber kebahagiaan dari toleransi dan sepeda, justru di Swiss sumber kebahagiaannya berasal dari kebersihan. Ketika Weiner pertama kali mendaratkan kakinya di Swiss dan memakai fasilitas toilet umum, dia merasa takjub dengan betapa bersihnya toilet ini dan harum, seperti harumnya kamar tidur, kata Weiner. Kemudian dia juga melihat bahwa suatu kebanggaan bagi orang-orang Swiss ketika mereka berani meminum air keran di negaranya sendiri. Sedangkan di negara lain meminum air keran itu cukup ditakuti karena banyaknya kuman di dalam air keran. Tetapi itu tidak berlaku di negara Swiss sepertinya. Kemudian Weiner melihat juga orang-orang di Swiss bisa bahagia karena mereka menekan rasa iri dengan cara tidak memperlihatkan atau tidak pamer terhadap harta yang mereka punya. Mereka percaya bahwa sumber rasa iri itu berawal dari adanya pamer, terlebih pamer harta ataupun materi. Orang-orang di Swiss
tidak menyukai memamerkan harta benda mereka. Mereka tidak juga menyukai pembahasan tentang uang, seperti berapa pendapatan kamu, berapa pengeluaran kamu, berapa gaji kamu per bulan. Mereka tidak menyukai pembahasan hal-hal yang seperti itu. Mereka lebih menyukai tidak apa membahas hal yang konyol daripada harus membahas uang. Di Swiss juga melihat orang-orang yang pamer itu dianggap sebagai orang yang sebenarnya memiliki permasalahan dalam finansial. Setelah berhari-hari Weiner di Swiss, dia menemukan fakta baru bahwa orang di Swiss menyukai peraturan. Mereka percaya bahwa dari peraturan itu bisa menimbulkan kebahagiaan, karena ketika kita menaati peraturan akan muncul yang namanya harmonisasi antar sesama. Mulai dari peraturan sederhana hingga peraturan kompleks, seperti tidak boleh menghidupkan air di atas jam 10 malam, tidak boleh membersihkan karpet di hari libur ataupun di hari Minggu. Nah teman-teman, itu tadi 2 review perjalanan Weiner di 2 negara yang ditulis di dalam buku ini. Sebenarnya masih ada 8 negara lagi yang dikunjungi olehnya, tapi aku nggak bakal bahas ke 10 negara itu di video ini. Aku merekomendasikan teman-teman untuk baca langsung buku The Geography of Swiss. Karena di dalam buku ini kita nggak cuma diajak ngebaca perjalanan Weiner. Banyak nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral yang bisa kita ambil di dalam buku ini. Selain itu, banyak juga perspektif baru yang kita peroleh setelah kita ngebaca. Nah terakhir, nggak lengkap rasanya kalau kita nge-review kita nggak kasih rate. Kalau dari bintang 1 sampai 5, dari aku pribadi, aku kasih rate bintang 4 untuk buku ini. Baiklah teman-teman, sekian dulu review buku pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.